Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Salah satu amalan yang mulia, yang sangat bermanfaat, yaitu yang bisa kita lakukan pada waktu duha, adalah kita melaksanakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena sholat duha ini adalah sebagai wujud kembalinya kita kepada Allah SWT dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT atas dilimpahkannya kita ini diberi 360 ruas tulang. Dengan karunia Allah ini kita bisa bergerak dengan enak, dengan indah. Kita bisa menggerakkan sendi-sendi kita. Kita bisa mengangguk, kita bisa duduk bersila, kita bisa melambaikan tangan, kita bisa berjalan, kita bisa jongkok. Kita bisa berbuat apa saja, termasuk kita melakukan sholat, sehingga kita bisa ruku, bisa sujud, kita bisa duduk di antara dua sujud, kita bisa duduk iftirasi, dan sebagainya. Mengapa itu bisa dilakukan? Ini semuanya adalah merupakan karunia dari Allah SWT. Coba kalau badan kita kaku, tidak bisa bergerak, maka akan sangat susah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan karunia Allah kita bisa menggerakkan sendi-sendi ruas tulang kita yang di dalam tubuh ini dengan baik. Maka sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah, Allah SWT melalui Rasulullah SAW menyuruh kita agar bersyukur atas nikmat Allah yang berupa 360 ruas tulang ini. Di antaranya kita bisa bersedekah, kita bisa membaca tahmid, bisa membaca takbir, kita membaca tasbih, dan berbuat bajikan lainnya. Namun itu semuanya bisa dilakukan pula dengan melaksanakan sholat sunnah duha. Allah SWT berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Demi waktu matahari sepenggal naik, atau demi waktu duha. Ini semuanya menunjukkan keutamaan waktu duha, sehingga Allah SWT sampai bersumpah dengan waktu duha, waktu yang diciptakannya. Untuk itu marilah kita berusaha untuk mengamalkan sholat sunnah duha ini. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah duha? Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal, yaitu ketika matahari tegak lurus atau sebelum sholat duhur. Kemudian apa keutamaannya kalau kita melaksanakan sholat sunnah duha? Yang pertama, bahwa sholat sunnah duha ini adalah merupakan salah satu wasiat dari Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk dilaksanakan. Dan nasihat pada Abu Hurairah ini berlaku untuk umat Islam lainnya. Abu Hurairah mengatakan, Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasi siyamin salasati ayamin min kulli syahr baroknata duha wa an utira qabla an anam. Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 nasihat padaku. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya. 2, melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Dan 3, berwitir sebelum
tidur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1981 dan Imam Muslim nomor hadis 721. Kemudian yang kedua, di antara keutamaannya kalau kita melaksanakan sholat sunnah duha adalah bahwa sholat sunnah duha ini sebagai bisa mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Karena persendian kita ini diperintahkan untuk melakukan sedekah sebagai wujud syukur kita kepada Allah SWT. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yusbihu ngalakuli sulama min ahadikum sodakoh, fakulu tasbihatin sodakoh, fakulu tahmidatin sodakoh, wakulu tahlilatin sodakoh, wakulu takbiratin sodakoh, wa amrun bil ma'ruf sodakoh, wa nahyun anil munkar sodakoh, wa yujzi'u min dalika roknatani yarkanuhuma minad duha." Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak pada ketaatan dan nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 720. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abi Buraidah yaqulu sami'tu Rasulullah SAW yaqul fil insani situna wa salasu mi'ati mufasilin fa'alaihi ayyata soddaqo ngangkuli mufasilin minha soddaqo. Qalu famanil ladhi yutiku dhalik ya Rasulullah. Qal anukho nasu fil masjidi tadfinuha aw syai' tunahihi manitorik fa'ilam takdir farok ngatal duha tujzi'u ngangka. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya? Wahai Rasulullah, Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 354 dan Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hadis dari Abu Dar adalah dalil yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari sholat duha dan menunjukkan kedudukannya yang mulia. Dan sholat duha bisa cukup dengan 2 rakaat. Ini dalam Syarah Muslim halaman 234. Kemudian Muhammad bin Ali As-Sawqani rahimahullah mengatakan, hadis Abu Dar dan hadis Buraidah menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Hal itu pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya sholat tersebut. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Jika memang demikian, sudah sepantasnya sholat ini dapat dikerjakan rutin dan terus-menerus. Kemudian dijelaskan dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin mim bani adama ala sitina wa salasi mi'atin mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1007. Hadis ini menjadi bukti selalu benarnya sabda Nabi Muhammad SAW. Namun sedekah dengan 360 persendian ini dapat digantikan dengan sholat sunnah duha. Kemudian berikutnya di antara keutamaan kita melakukan sholat sunnah duha adalah sholat sunnah duha ini adalah sholat sunnah awwabin.
Sholat duha disebut juga sholat sunnah awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sholatul awabina khina tarmadul fisol. Sholat awabin adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 748. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidu ala sholati duha illa awab, wahya sholatul awabin. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 164. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awab adalah muti, artinya orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Ini dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim halaman 30. Kemudian keuntungan lain apabila kita melaksanakan sholat sunnah duha, ada yang 4 dijelaskan, akan dicukupi urusannya di akhir siang. Dari Nu'man bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal, yabna Adam, la ta'jis ngan arba'i rokangatin min awalin nahari akfika akhirah. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rokangat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 286, Abu Daud nomor hadis 1289, At-Tirmidzi nomor hadis 475, Ad-Darimi nomor hadis 1451, dan Syekh Albani dan Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian penulis Aunul Ma'bud Al-Azim Abadi menyebutkan, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya, atau maknanya bisa lebih luas dari itu. Kemudian At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dalam urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Kemudian di antara keutamaan lain kalau kita melaksanakan sholat sunnah duha, yang kelima adalah mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini bisa diperoleh kalau seorang itu setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap berada di masjid, kemudian sampai waktu duha atau matahari sudah tinggi 1 tombak, kemudian dilakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh, dan sempurna haji dan umrohnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man sholal ghoda'a fi jamaatin summa qa'ada yadkurullah hatta tatlu'a samsu summa sholla rok'ataini kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW, tammatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau SAW bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 586, dan Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwadi Bisarh Jami At-Tirmidzi menjelaskan, yang dimaksud
Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu setelah matahari terbit. Kemudian At-Tibi berkata, yaitu kemudian ia melaksanakan sholat setelah matahari meninggi setinggi tombak, sehingga keluarlah waktu terlarang untuk sholat. Sholat ini disebut pula sholat Isra. Sholat tersebut adalah sholat waktu di awal waktu sholat duha. Kemudian waktu sholat duha, kita melaksanakan sholat duha, yaitu waktu pelaksanaannya dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal, yaitu ketika matahari tegak lurus. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa qadimtul Madinah fadahaltu alaihi fakultu akhbirni anis sholat faqol sholli sholatas subh thumma aksir nganis sholat hatta tatlungu samsu hatta tartafi fa innaha tatlungu khina tatlungu baina kornai syaiton wa khina idin yasjudu lahal kufar thumma sholli fa inna sholata mashudatun mahduratun hatta yastakilla adillu birrumhi. Nabi SAW datang ke Madinah. Ketika itu aku pun datang ke Madinah, maka aku pun menemui beliau. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku tentang sholat. Beliau SAW bersabda, kerjakanlah sholat subuh. Kemudian janganlah sholat ketika matahari sedang terbit sampai ia meninggi, karena ia sedang terbit di antara 2 tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah itu meninggi, barulah sholatlah, karena sholat ketika itu dihadiri dan disaksikan malaikat sampai bayangan tombak mengecil. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 832. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa waktu sholat duha adalah sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, waktu sholat duha adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak bagi orang yang melihatnya matahari, dan itu sekitar 15 menit setelah ia terbit. Dan waktu yang paling utama kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah duha adalah ketika matahari sudah tinggi serta sudah terik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu ro'a qauman yusalluna fid duha fi masjid Quba faqol amma laqad ngalimu anna sholata fi ghairi hadi sa'ah afdol qol kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha faqol sholatul awwabin ida ramadatil fisalu minad duha. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang yang sedang melaksanakan sholat duha. Kemudian ia mengatakan mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat awabin hendaklah dikerjakan ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 748. Kemudian dijelaskan bahasanya waktu awal sholat duha adalah sholat Isra. Sholat Isra adalah sholat duha di awal waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man sholal ghoda'a fi jamaatin thumma qa'ada yadkurullaha hatta tatlu'a samsu thumma sholla rok'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW, tamatin. Seseorang yang sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka pahala yang ia dapatkan seperti haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 586, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, nomor hadis 3403. Dalam hadis ini disebutkan sholat 2 rakaat ketika matahari terbit, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah Isra. Kemudian jumlah rakaat
Berapa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin sholat sunnah duha? Dijelaskan bahwasanya sholat sunnah duha itu minimalnya 2 rakaat, sebagaimana dalam hadis Abu Dar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis dengan kata 2 rakaat sholat duha, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun ulama berselisih mengenai jumlah maksimal rakaat sholat duha. Jumhur ulama berpendapat maksimal 8 rakaat berdasarkan hadis dari Ummu Hani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ngamal fathi sholat samana rakaatin subhata duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun terjadinya Fathu Makkah, beliau sholat 8 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1103, Imam Muslim nomor hadis 336. Dan sebagian ulama juga berpendapat tidak ada batasannya. Kita bisa melaksanakan sholat duha semampu kita. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 719. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari dan Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahumullah. Kemudian bagaimana cara kita melaksanakan sholat duha? Dijelaskan, cara kita melaksanakan sholat duha adalah sebagaimana sholat sunnah lainnya, yaitu dengan 2 rakaat salam. Ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Salat sunnah di malam dan di siang hari 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 1295, An-Nasai nomor hadis 1665, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Kemudian tentunya kita setelah melaksanakan salat sunnah duha ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sebenarnya bisa berdoa dengan doa apa saja yang kita hafal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih atau lainnya yang benar. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat duha adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca 100 kali. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha lalu berdoa, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, karena sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Beliau membacanya hingga 100 kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor hadis 482. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat 360 ruas tulang, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan kita laksanakan sholat duha ini secara rutin, kontinu, sehingga kita akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.